Warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini akan menjelaskan mengenai jawaban latihan soal tentang persediaan, yaitu halaman 57 nomor 4 dan halaman 59 nomor 13. Jadi ada dua soal di sini yang akan dibahas. Yang pertama kita bahas dulu mengenai jawaban nomor 4, halaman 57. Untuk contoh ini soalnya sudah saya fotokan, bisa dilihat juga di bukunya ya. Jadi di sini ada sebuah perusahaan yang memiliki data awal data-data terkait dengan persediaan, di mana persediaannya merupakan pembelian dan penjualan MP3 di bulan November. Jadi tanggalnya mulai dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 30. Ini ada persediaan awal 1 November, itu persediaan awal 70 unit dengan biaya 4.000 per unit. Jadi per 1 unit ini diperoleh dengan harga yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh MP3 yang dari tanggal 1 November harganya adalah Rp40.000 per unit. Kemudian berikutnya ada data-data penjualan dan pembeliannya. Kemudian yang diminta adalah yang pertama, perusahaan itu menggunakan sistem persediaan perpetual dengan metodenya FIFO. Kalian diminta untuk menghitung HPP dan saldo persediaan setelah terjadi penjualan. Jadi saldo akhir setelah penjualan itu dilakukan gitu. Jadi ini kita buat seperti latihan atau pembahasan yang telah saya jelaskan saja. Jadi kita langsung ke tabelnya ya. Ini ya tabelnya, bisa diperkecil nggak ya? Nah ini tabelnya, ini yang sudah saya buat di minggu materi terkait dengan persediaan. Yang pertama itu kan ada transaksi tanggal 1 November, di mana di sini merupakan persediaan awal. Berarti ini kita tulis dulu 1 November. Kemudian karena dia persediaan awal, berarti kita langsung masuk ke sini ya, ke persediaan akhir di sini, yaitu kuantitasnya 70 unit dengan biaya per unitnya adalah Rp40.000. Sehingga jumlah biayanya ini tinggal kita kalikan 70 dikali dengan 40.000. Kemudian selanjutnya ini kita pakai yang FIFO dulu ya, yang A. Ini yang A. Oke. Kemudian selanjutnya transaksi tanggal 5 November. Dia ada transaksi penjualan. Berarti kalau ada transaksi penjualan kita masuk ke kolom yang HPP yang di sini, yaitu ada 52 unit. Karena persediaan akhirnya hanya ada satu harga 40.000, maka penjualan yang 52 unit kita pakai harga yang 40.000, pakai yang ini. Oke, sehingga jumlah biayanya atau jumlah HPP atas penjualan tanggal 5 November sebanyak 52 unit. Ini tinggal kita kalikan 52 dikali dengan Rp40.000. Oke, kemudian sehingga persediaan akhirnya ini tinggal sisanya, yaitu 70 unit dikurang dengan 52 unit. Harganya masih sama 40.000 karena kita kan baru ada satu harga ya di sini. Kemudian jumlah biayanya tinggal dikalikan. Atau bisa juga dikurangkan ya. Jadi dari yang 2.800.000 dikurangi dengan Rp2.080.000. Kemudian selanjutnya tanggal 16 November. 16 November itu ada transaksi pembelian, yaitu 30 unit. Berarti di sini kita masukkan di kolom pembelian ya, yaitu 30 unit dengan biaya per unitnya adalah Rp42.000. Sehingga jumlah biayanya tinggal kita kalikan 30 unit dikali dengan 42.000. Oke, dari sini kita langsung masukkan ke persediaan akhir. Karena di tanggal 16 November itu kan tidak ada penjualan. Berarti ini kita kosongkan, kita langsung masukkan ke sini. Nah, di sini kan dari transaksi sebelumnya di tanggal 5 November itu masih ada persediaan akhir 18 unit dengan
biaya per unitnya 40.000, harganya total biayanya 720.000 rupiah. Dan ada pembelian baru nih di tanggal 16 November. Nah, ini nggak boleh disatuin. Kenapa? Karena beda harga kan ya. Yang 18 unit ini harganya 42.000, sedangkan yang 30 unit yang baru dibeli di tanggal 16 November harganya adalah 42.000. Berarti ini kita turunkan nih. Yang 18 unit ini kita masukkan lagi ke saldo 16 November. Harganya juga sama. Kemudian tinggal dikalikan. Kemudian persediaan akhir selanjutnya adalah yang baru dibeli tanggal 16 November, yaitu 30 unit dengan harga 42.000. Oke, ini tinggal dikalikan juga. Kita coba tarik aja. Oke. Jadi persediaan akhir di tanggal 16 November itu ada dua ya, 18 unit harga 40.000 dan 30 unit harga 42.000. Oke, kemudian kita lanjut ke transaksi tanggal 21 November. 21 November, di situ ada transaksi penjualan. 21 November ada penjualan 24 unit. Oke, berarti kita langsung masukkan ke kolom HPP ya. Oke, yang dibutuhkan adalah 24 unit. Tapi kan kita kan pakai Vivo ya. Di sini kan yang perlu diingat persediaan akhir di tanggal 16 November itu kan ada dua harga nih. 18 unit 40.000 harganya dan 30 unit 42.000. Berarti kalau misalnya penjualannya dia 24, kita gunakan dulu yang awal. Karena kan kita pakai Vivo. Berarti first in first out. Kita gunakan dulu harga yang 40.000. Harga 40.000, sisanya tinggal 18. Berarti kita masukkan semuanya nih di sini. 18 dengan harga 40.000. Nah, tapi kan di soal di tanggal 21 November penjualannya itu 24 unit, sedangkan yang harga 40.000 baru 18 unit. Berarti kurang selisihnya kan ya? Berarti kurang berapa tuh? 24 dikurang 18 kurang 6. Oke, kurang 6 unit. Berarti ini 6 unit dengan harga 42.000. Jadi total barang yang dijual di tanggal 21 November adalah 24 pieces, 24 unit. 24 unit itu terdiri dari 18 unit 40.000 dan 6 unit 42.000. Kenapa kita tidak pakai 24 unit harga 40.000 semua? Karena kan yang harga 40.000 itu hanya sisa tinggal 18 unit. Makanya kita sudah pakai semua nih. 18 unit tersebut gitu. Tapi kan kurang 6 unit karena kan yang dijualnya 24 unit. Sehingga yang 6 unitnya kita ambil dari harga 42.000. Bukan kita nggak bisa pakai yang 42.000 semua harganya karena kan kita pakai Vivo metodenya. Jadi kita pakai dulu yang awal, baru sisanya kalau yang awalnya itu udah habis, baru sisanya kita pakai yang 30 unit ini sisanya. Oke, sehingga yang ini kita tarik juga ya biar cepat. Ini tinggal dikalikan. Oke, nah sisanya berarti persediaan akhirnya, tadi kan yang 18 unit dengan harga 40.000 sudah dijual semua ya. Yang ini ya, ini udah dijual semua. Berarti sisanya tinggal yang 30 unit ini dikurangi dengan yang kita pakai 6 unit. Berarti sisanya tinggal 24 unit harga 42.000. Oke. Kemudian selanjutnya tanggal 24 November. 24 November itu ada transaksi penjualan juga nih, 8 unit. Oke, 8 unit. Nah, karena kita hanya ada satu persediaan akhir, satu harga gitu ya, berarti kita tinggal pakai langsung yang harga 42.000. Dan dia kan memang masih lebih ya, dia kan ada 24, kita jualnya hanya 8. Oke, selisihnya sisanya tinggal kita kurangkan. Oke, harganya 42.000. Kemudian selanjutnya adalah transaksi tanggal 30 November. 30 November ada pembelian di situ. 14 unit dengan harga 45.000. Oke. Ini tinggal kita kalikan. 630.000. Kemudian berarti persediaan akhirnya adalah kita lihat dulu persediaan akhir tanggal 24 November kan hanya satu ya, yaitu 16 unit. Ini tinggal kita masukkan 16 unit 16 unit dengan harga 42.000 dan pembelian yang baru kita beli di tanggal 30 November yaitu ada 14 unit dengan harga 45.000. Oke,
Oke. Nah, dari sini kita udah selesai nih. Untuk metode FIFO, ini yang persediaan akhirnya ya. Jadi untuk metode FIFO, HPP-nya adalah kita hitung. Ini kita samarikan. Kalau untuk HPP kita samarikan dari atas sampai bawah. Kemudian kalau misalnya kita ingin mencari persediaan akhirnya, berarti kita cari persediaan akhir tanggal terakhir, yaitu tanggal 30 November. Ini kita jumlahkan. Ya, totalnya 1.302.000. Kemudian untuk HPP-nya adalah 3.388.000 rupiah. Oke, ini untuk metode FIFO. Dan ini kita tidak diminta untuk menjurnal ya, karena tidak diketahui informasi berapa harga jualnya. Dan kita juga tidak diminta untuk jurnalnya tidak ada. Oke, jadi kita cukup sampai sini aja tugasnya untuk yang nomor 4. Yang poin A. Kemudian selanjutnya yang poin B, kita menggunakan metode LIFO. Ini LIFO. Oke. Langsung aja kita mulai yang tanggal 1 November. Sama ya, dia kan persediaan awal berarti masuk ke sini, yaitu 70 unit dikali dengan 40.000. Harganya kita kalikan. Ini tinggal kita tarik biar cepat. Oke. Kemudian selanjutnya kita masukkan tanggal 5 November. Itu ada penjualan 52 unit. Ini juga sama karena kita baru ada satu harga persediaan. Jadi kan baru ada satu kuantitas nih. 70 unit dengan harga 40.000, berarti untuk penjualan tanggal 5 November kita tinggal langsung masukkan 52 unit dengan harga 40.000 rupiah. Ini tinggal kita kalikan jumlah biayanya. Kemudian ini bisa kita tarik ke bawah biar nanti perhitungannya udah otomatis. Kemudian tanggal 16 November. 16 November itu ada pembelian 30 unit dengan harga 42.000 rupiah. Ini tinggal kita kalikan. Oke. Kemudian, oh ya sebelumnya ini belum dihitung ya. Jadi kita hitung dulu yang 5 November persediaan akhirnya. Tadi kan dia ada 70 unit, dijual 52 unit, berarti persediaan akhirnya 18 unit dengan harga 40.000 rupiah. Kemudian ada pembelian nih dengan harga 42.000. Berarti ini nggak bisa kita gabung ya, karena yang satu kan harganya 40.000, yang satu harganya 42.000. Berarti ini kita turunkan sama 40.000. Kemudian persediaan yang kita beli di tanggal tersebut yaitu 30 unit dengan harga 42.000 rupiah. Oke. Sehingga persediaan tanggal 16 November adalah 18 unit harga 40.000 dan 30 unit harga 42.000. Kemudian selanjutnya tanggal 24 November. 24 November itu 21 dulu ya. 21 November. 21 November itu ada penjualan 24 unit. Oke. Nah, di sini yang berbeda nih dengan metode FIFO. Kita itu kan pakai LIFO ya. Kita lihat dulu di sini bahwa persediaan akhir tanggal terakhir adalah tanggal 16 November adalah 18 unit harga 40.000 dan 30 unit harga 42.000. Di tanggal 21 November kita ada penjualan nih sebanyak 21 unit. Kalau metode yang FIFO tadi kita kan ngambilnya yang atas dulu ya, yang 40 harga 40.000 dulu, baru sisanya kita pakai harga 42.000. Karena ini LIFO, berarti kita langsung pakai persediaan yang terakhir. Persediaan terakhir itu yang tanggal yang 30 unit ini. Karena 30 unit ini kan dibelinya di tanggal 16 November kan ya. Sedangkan yang harga 40.000 itu merupakan bawaan dari persediaan awal. Berarti untuk di tanggal 21 November, penjualan 24 unit, langsung kita pakai yang harga 42.000. Kan dia masih cukup ya. Persediaannya kan jumlahnya 30 unit. Kita hanya butuh 24 unit untuk dijual, berarti kita bisa pakai semuanya yang harga 42.000. Oke. Nah, berarti saldo akhirnya kita bisa turunkan ya. Ini masih utuh 18 unit dengan harga 40.000 karena belum dipakai kan ya. Kemudian yang 30 unit ini, tadinya 30 unit, kita jual 24 unit. Berarti tinggal 6 unit dengan harga Rp42.000. Oke. Kemudian selanjutnya di tanggal berapa itu? 24 November. 24 November ada penjualan lagi nih. Ada penjualan 8 unit. Oke. Nah, ini kan kita berarti saldo terakhirnya, persediaan akhir yang
di tanggal terakhir, ini ya, yaitu ada 18 unit harga 40.000 dan 6 unit harga 42.000. Karena kita pakai LIFO, berarti penjualan di tanggal 24 November kita pakai yang harga 42.000 dulu. Kita butuh 8 unit, sedangkan yang harga 42.000 tinggal 6 unit. Berarti kita pakai dulu semua 6 dengan harga 42.000. Kemudian sisanya, kan kita jualnya 8 ya, ini kan baru dipakai 6. Berarti ini kita pasti butuh 2 lagi, 2 dengan harga 40.000. Jadi kita pakai yang paling belakang dulu, karena ini metodenya LIFO. Nah, berarti sisanya saldo akhirnya adalah, tadi yang harga 42.000 itu sudah dipakai semua ya di sini ya. Berarti sisanya tinggal yang ini, yang harga 40.000. 18 unit dikurangi dengan, kita udah pakai 2, berarti saya tinggal 16 unit dengan harga Rp40.000. Oke. Kemudian selanjutnya tanggal 30 November. 30 November itu ada pembelian 14 unit dengan harga 45.000. Berarti saldo akhirnya adalah 16 unit harga 40.000 dan 14 unit harga 45.000. Dari sini kita sudah bisa ketahui berapa HPP-nya. HPP-nya kita summary-kan dari awal sampai akhir 3.420.000 dan persediaan akhirnya kita tinggal pakai persediaan akhir di tanggal terakhir, tambahkan. Oke. Jadi ini ya untuk jawaban HPP kita bisa bandingkan. Bandingkan untuk yang Vivo, HPP-nya 3.388.000, sedangkan yang Livo 3.420.000. Dan persediaan akhir untuk Vivo adalah 1.302.000, sedangkan untuk Livo 1.270.000. Ini kita tulis ya, HPP, Vivo, Livo. HPP Vivo adalah 3.300.000, sedangkan HPP Livo 3.420.000. Kemudian untuk persediaan akhir Vivo adalah sebesar 1.302.000, sedangkan Livo 1.270.000. Oke, jadi ini untuk jawaban yang soal yang ini. Yang nomor 4. Ini nggak ada nama perusahaannya ya. Oke. Kemudian kita lanjut ke soal kedua. Kita lihat soalnya. Jadi ini ada PT Lentera Merah menggunakan metode perpetual dalam mencatat persediaan barang dagang bulan Mei tahun 2012. Data-datanya sebagai berikut. Kemudian kalian diminta untuk mencari HPP, nilai persediaan barang tanggal 31 Mei dan HPP. Berarti kan HPP dan penjualan persediaan akhir kan ya, metodenya Vivo dan Livo. Nah, kalian juga diminta untuk membuat jurnal di sini. Cuma memang karena dari soal itu tidak diketahui berapa harga jual dari setiap persediaan yang terjual, maka ini saya asumsikan harga jualnya adalah Rp500. Oke, jadi ini perlu ditambahan ya, informasi tambahan harga jual untuk barang yang terjual oleh PT Lentera Merah adalah Rp500. Jadi kita langsung aja hitung dulu yang A, metode Vivo. Oke, metode Vivo. Kita hitung mulai dari tanggal 1 Mei. 1 Mei itu ada persediaan awal 2.000 unit dengan harganya Rp400, sehingga jumlah biayanya tinggal dikalikan. Oke. Kemudian persediaan akhirnya, karena kan dia persediaan awal dan tidak ada transaksi apapun ya, berarti ini yang persediaan ini langsung kita masukkan ke dalam persediaan akhir dengan harganya Rp400. Kemudian kita lihat tanggal berikutnya, yaitu tanggal 4 Mei. Tanggal 4 Mei ada ini apa ya? 4 Mei ada pembelian ya.
Oh, yang tanggal 1 Mei ini bukan di pembelian ya, salah nih saya. Berarti ini yang 1 Mei langsung masuk ke sini, langsung masuk ke persediaan akhir 2000 unit dengan harga 400. Oke. Kemudian tanggal 4 Mei, tanggal 4 Mei itu ada transaksi pembelian yaitu 1.500 dengan harga 425. Berarti ini kita langsung masukkan ke sini ya. Kita masukkan persediaan akhirnya yaitu 2000 unit dengan harga 400 dan 1.500 unit dengan harga 425. Oke, kemudian transaksi tanggal 7 Mei. 7 Mei itu ada penjualan. Ini 7 Mei. Penjualan berarti kita masuk ke kolom HPP yaitu 2.500. Nah, ini kan kita lihat ya, di tanggal 4 Mei itu kan persediaan akhir punya PT Lentera Merah adalah 2000 unit dengan harga 400 dan 1.500 dengan harga 425. Berarti di tanggal 7 Mei penjualannya itu kan di 2.500. Berarti kita pakai yang paling awal dulu kan ya. Kita habisin dulu persediaan yang paling awal, yaitu persediaan di tanggal yang dengan harga Rp400. Berarti yang ini kita tinggal pilih 2000 unit, harganya Rp400. Oke, ini kita kalikan. Nah, kemudian karena yang dibutuhkan adalah 2.500, kan di sini penjualan 7 Mei-nya itu kan 2.500, tapi kita yang persediaan di awal itu baru 2.000 kan ya, berarti kurang 500 lagi. Nah, 500-nya kita ambil yang ini. Berarti 500 dengan harga yang 425. Oke, nah berarti persediaan akhir tinggal 1.500 karena kan yang harga 400 ini yang 2000 unit itu sudah dipakai semua ya. Berarti 1.500 dikurangi dengan 500 jadi 1.000 dengan harga 425. Oke. Kemudian di tanggal 13 Mei 13 Mei itu ada transaksi pembelian. Berarti kita masukkan ke kolom pembelian 2000 unit dengan harga 435. Oke, berarti tinggal kita masukkan persediaan akhirnya 1000 unit dengan harga 425 dan 2000 unit dengan harga 435. 435. Kemudian selanjutnya adalah transaksi tanggal 19 Mei. 19 Mei itu ada penjualan nih di sini. Nah, penjualan di tanggal 19 Mei itu 2.500. Karena ini Vivo, kita pakai yang awal dulu ya. Kita pakai yang 1.000 dulu dengan harga 425, baru sisanya, ini kan dia persediaan akhir yang dimiliki perusahaan tanggal 13 Mei itu kan 1.000 unit harga 425 dan 2.000 unit harga 435. Yang dibutuhkan perusahaan adalah 2.500 unit. Tapi yang harga 425 baru 1.000. Berarti kita kurang 1.500 ya. 1.500 unit dengan harga 435. Sehingga sisanya, sisa persediaan akhirnya, yang harga 425 ini udah habis semua nih, udah terjual semua di tanggal 19 Mei. Sedangkan yang harga 435 itu masih ada, yaitu 2000 unit dikurangi dengan 1.500 unit. Sehingga ini harganya 435. Oke. Kemudian selanjutnya adalah tanggal 22 Mei. 22 Mei itu ada transaksi pembelian, yaitu 1000 unit dengan harga 450. Nah, berarti saldo akhirnya adalah 500 unit dengan harga 435 dan 1000 unit dengan harga 450. Sepertinya kurang, kita tambahkan. Oke. Kemudian selanjutnya tanggal 26 Mei. 1, 4, 7, 13, 19, 22, 26. 26 Mei ada penjualan 1.250 unit
Oke, 1250 unit. Kita lihat dulu persediaan akhirnya. Persediaan akhir di tanggal 22 Mei ada yang harga 435 dengan jumlah unit 500 dan harga 450 dengan jumlahnya 1000 unit. Berarti ini kita tinggal masukkan dulu, kita pakai dulu yang harga 435 semuanya. Oke, 435. Nah, kemudian karena yang dibutuhkan adalah 1200 unit, sedangkan kita baru pakai yang baru ada 500 unit dengan harga 435, berarti sisanya kan dia butuh 1250 dikurangi dengan 500. 750 ini kita pakai harga yang yang ini ya, yang sisanya ya, harga 450. Oke, ini tinggal ditarik dulu. Oke, sehingga sisa persediaan akhirnya adalah yang harga 435 itu sudah habis karena sudah dipakai semua. Yang ini sudah habis ya, sudah dipakai semua. Berarti sisanya tinggal yang 1000 unit dikurangi dengan 750 unit. Harganya 450. Oke. Oke, kemudian kita lanjut ke tanggal terakhir, yaitu 30 Mei. 30 Mei itu ada pembelian 2500 unit dengan harga 425. Oke, ini berarti tinggal kita masukkan persediaan akhirnya. Dan 2500 dengan harga 425. Ini totalnya. Sehingga HPP-nya kita hitung dari awal sini. Dan persediaan akhirnya kita ambil yang persediaan akhir tanggal terakhir, yaitu 112 ditambah dengan yang 1.062.000 ini. Oke, sehingga untuk menggunakan metode FIFO, HPP-nya adalah 2.645.000 dan 1.175.000 rupiah. Kemudian kita langsung masuk ke yang LIFO, yaitu tanggal 1 Mei. Kuantitasnya adalah, dia persediaan awal langsung masuk ke sini ya, 2.000 dikali dengan harganya 400. Kita kalikan jumlah biayanya. Oke. Kemudian kita langsung masuk tanggal 4 Mei. Tanggal 4 Mei itu pembelian 1.500, harganya 425. Berarti jumlah biayanya. Oke. Kemudian berarti persediaan akhirnya 2000 unit dengan biaya 400. Kemudian 1.500 dengan biaya 425. Kemudian tanggal 7 Mei, kayak dia ada penjualan 2.500 unit. Karena kita metode LIFO, ini yang perlu diperhatikan ya. Ini kan sisa persediaan akhir perusahaan adalah 2.000 unit harga 400 rupiah dan 1.500 unit dengan harga 425. Kita pengen menjual 2.500 unit. Nah, karena LIFO berarti kita pakai yang harga 425 dulu. Karena harga 425 ini merupakan harga terakhir masuk, yaitu di tanggal 4 Mei. Sedangkan yang harga 400 ini kan merupakan harga dari tanggal 1 Mei kan ya. Berarti kita pakai dulu yang ini semua. 1.500 dengan harga 425. Oke, karena yang dibutuhkan itu adalah 2.500, berarti kita kan baru 1.500 ya. Berarti 2.500 dikurang dengan 1.500 kurang 1.000 kan? 1.000 unit dengan harga, baru kita pakai yang 400. Oke. Ini berarti ini tinggal kita kalikan. Oke, kemudian sehingga sisa persediaan akhirnya tadi yang harga 425 itu udah habis ya, sudah dipakai semua, berarti yang harga tinggal yang harga 400 unit, yaitu awalnya 2.000 dikurangi dengan 1.000 unit dengan harga 400 rupiah. Oke. Kemudian selanjutnya tanggal 13 Mei. 13 Mei itu transaksi pembelian. Berarti kita langsung masukkan di sini 2.000 dengan harga 435.
Sehingga sisa persediaan akhirnya adalah 1000 unit dengan harga 400 dan 2000 unit dengan harga 435. Kemudian selanjutnya tanggal 19 Mei. 19 Mei itu ada penjualan nih. 2.500. Oke. Ini kan persediaan akhir yang terakhir kali ya, yaitu 1000 unit dengan harga 400 dan 2000 unit dengan harga 435. Karena metodenya LIFO, berarti kita pakai yang ini dulu nih semuanya. 2000 unit dengan harga 435. Nah, karena yang dijual di tanggal 19 Mei itu adalah 2.500, berarti kan kurang 500 ya. Karena kan dia 2.500 dan kita baru pakai 2000 unit dengan harga 435. Berarti yang 500 unitnya kita pakai yang harga 400. Oke. Kemudian berarti persediaan akhirnya adalah yang harga 435 ini kita sudah pakai semua nih. Sudah dijual semua gitu. Berarti sisanya tinggal yang harga 400. Ini kita tinggal kurangkan awalnya 1000 unit dikurangi dengan 500 unit dengan harga Rp400. Kemudian tanggal berikutnya 22 Mei. 22 Mei itu ada pembelian 1000 unit dengan harga 450, sehingga persediaan akhirnya adalah 500 unit dengan harga 400 dan 1000 unit dengan harga 450. Oke, kemudian selanjutnya tanggal 26 Mei. 17, 147, 13, 19, 22, 26, 26 Mei, yaitu ada penjualan 1200. Berarti ini kan persediaan akhirnya. Awalnya kan 500 unit dengan harga 400 dan 1000 unit dengan harga 450. Karena LIFO berarti kita pakai yang ini dulu, kita habiskan dulu yang persediaan akhir harga 450. Oke, dengan harga 450 dan sisanya 250 kan kita butuhnya menjual 1250. Kemudian kita sudah pakai harga 450 1000 unit. Berarti 250 unit lainnya kita pakai yang harga 400. Oke, kemudian selanjutnya kita hitung persediaan akhirnya. Jadi kan yang harga 450 ini sudah terjual semua ya. Yang ini yang 450. Kemudian berarti sisanya tinggal yang 500 unit dikurangi dengan 250 unit dengan harga Rp400. Oke. Kemudian selanjutnya kita lihat transaksi tanggal 30 Mei. Tanggal 30 Mei itu adalah transaksi pembelian 2.500 dengan harga 425. Kita kalikan, berarti persediaan akhirnya 2.250 dengan harga 400 dan 2.500 dengan harga 425. Sehingga dari sini kita bisa ketahui HPP-nya adalah, ini kita summary-kan. Kemudian persediaan akhirnya kita tinggal jumlahkan di tanggal terakhir 100.000 ditambah dengan 1.062. Oke. Sehingga dari sini kita bisa bandingkan ya. Jadi untuk metode FIFO, kita tulis dulu di sini, metode FIFO apa tadi ya? Sorry, HPP. Yang pertama HPP, metode FIFO adalah 2.600.000, sedangkan metode LIFO di sini metode LIFO adalah total HPP-nya 2.657. Terus yang persediaan akhir metode FIFO 1.175 dan metode LIFO
1.162.000. Oke. Kemudian untuk yang PT Lentera Merah ini yang poin B itu kalian diminta untuk menjurnal yang diperlukan. Nah, berarti kalian perlu jurnal nih satu-satu transaksinya. Mulai dari tanggal 1 Mei, tanggal 4 Mei sampai dengan 30 Mei. Di tanggal 1 Mei ini tidak ada jurnal ya, karena dia kan hanya persediaan awal. Berarti saya contohkan aja, saya tidak jurnal semua, contohkan di tanggal 4 Mei. 4 Mei itu ada pembelian. Berarti jurnalnya adalah persediaan barang dagang, karena kan kalau misalnya kita membeli persediaan, berarti persediaan barang dagang kita bertambah ya. Berarti ini jurnal tanggal berapa tadi? 4 Mei. Berarti jurnalnya adalah karena membeli, berarti persediaan barang dagang bertambah. Persediaan barang dagang bertambah di debit, nilainya adalah kita lihat di sini ya, 637.000. Ini kita tinggal ambil aja angkanya. 637.500, dan di kreditnya kita asumsikan aja semua transaksi pembeliannya itu menggunakan utang. Berarti ini utang usaha. Utang usaha sama juga nilainya. Kemudian kita contohkan untuk jurnal yang penjualan. Jurnal penjualan itu ada di tanggal 7. Berarti kalau penjualan itu kan berarti perusahaan menjual ya. Perusahaan itu menjual, sehingga perusahaan kita asumsikan penjualannya juga secara kredit. Berarti perusahaan akan mendapatkan piutang usaha, atau kalau perusahaan itu menjualnya secara cash, berarti di debitnya adalah cash gitu. Tapi karena kita asumsikan menggunakan kredit, penjualannya secara kredit, berarti piutang usaha pada penjualan. Oke. Nah, jumlah penjualannya itu adalah, ini kita lihat ya, di tanggal 7 Mei itu kan penjualannya 2.500 unit. Oke, berarti 2.500 unit, ini kita hitung di sini. 2.500 unit dikali dengan harga jual yang kita asumsikan itu 500 kan ya. Jadi dikali dengan 500. Kemudian berarti ini yang penjualannya juga sama. Baru kemudian kita jurnal satu lagi. Kalau misalnya untuk metode metode sistem perpetual itu setiap ada transaksi penjualan maka kita hitung berapa HPP-nya. Nah, berarti dari sini kita catat nih HPP-nya, yaitu jurnalnya adalah harga pokok penjualan pada persediaan barang dagang. Oke. Nah, HPP-nya ini kita tinggal ambil dari yang sudah kita hitung di tanggal 7. Ini ya, kita jumlahkan 800 ditambah 212.500. Oke. Seperti itu. Nah, ini jurnalnya berlaku untuk semua transaksi pembelian dan penjualan. Kalau dia transaksi pembelian, berarti kalian lihat contoh yang di tanggal 4 Mei ini. Jurnalnya seperti ini. Kalau transaksi penjualan, berarti jurnalnya ada dua ya. Ada pertama mencatat jurnal penjualan itu sendiri, dan yang kedua adalah pencatatan HPP dari penjualan tersebut. Kalau untuk menghitung laba kotornya, ketika menggunakan FIFO, berarti ini kalian tinggal hitung dulu berapa total penjualannya. Ini kita sampaikan ya. Kalau pengen tahu laba kotornya, ini kita total barang yang terjualnya, yaitu ada 6.250 unit. Ini bisa juga kalian hitung dari sini nih. 2.500 ditambah 2.500 itu kan berarti 5.000 ditambah dengan 1.250, berarti penjualannya adalah ini total penjualan sama dengan tadi di sini udah hitung ya, 6.200 dikali dengan harga jual 500. Oke, kemudian HPP-nya, total HPP ini kita tinggal pakai yang ini, sehingga laba kotornya kita tinggal kurangkan, kurang lebih seperti itu untuk cara mencarinya.
Untuk jurnalnya ini bisa dilanjutkan sendiri ya, jadi bisa di kalian jurnal untuk setiap transaksi pembelian dan transaksi penjualan yang dilakukan oleh PT Lentera Merah. Oke, itu tadi penjelasan untuk tugas minggu keberapa nih ya? Minggu keempat, yaitu mengenai persediaan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.